Cryptocurrency adalah awal dari arus pembaruan teknologi yang dibawa oleh blockchain. Kita akan menghadapi gelombang disrupsi yang akan menggantikan teknologi internet yang saat ini kita manfaatkan. Lantas, apa itu blockchain? Akan dibawa kemana kita oleh teknologi ini? Dan apa dampak terbesar yang akan kita hadapi ke depan? Akankah gelombang ini membawa pada perubahan yang lebih demokratis, adil, dan mensejahterakan? Kita bahas di Crypto episode kedua bersama Mas Robin dari Nusantara Chain yang akan dipenuhi oleh saya, Iqbal Azwardi, pemimpin redaksi Portal Crypto. Halo, Mas Robin, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Iqbal. Gimana Mas, kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Mas Iqbal juga sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah, Aman ya. pandemi ini? Aman. Nah, Mas, kemarin saya tertarik melihat satu konten Mas Robin Nuchen di YouTube ya, yang membahas soal Web3, juga membahas soal blockchain gitu. Nah, ini menjadi satu ketertarikan kita untuk membuat konten dengan Nuchen gitu. Tapi sebelum kita bahas panjang lebar tentang apa itu blockchain, Web3 dan apa dampak-dampaknya pada sektor kehidupan, saya pengen tahu dulu nih, Nuchen itu apa Mas? Yang saya tahu ini kan blockchain dari Indonesia gitu ya. Mungkin Mas Robin bisa jelaskan apa sih Nuchen itu, Nusantara Chain itu? Ya, jadi Nuchen itu kita buat sebagai platform DApp and DAO. Jadi nantinya kan masa depan itu kan multi chain ya. Masa depan bukan hanya lagi kayak blockchain itu tunggal seperti hanya Ethereum aja. Tidak. Tetapi nanti akan mulai melebar ke berbagai macam fungsi-fungsi utilitas lainnya gitu. Nah, sehingga tidak memungkinkan sesuatu itu hanya berada di satu blockchain aja gitu. Nah, untuk menghadapi era gerakan web generasi ketiga ini atau yang biasa disebut dengan Web3 ini, maka Nuchen hadir gitu sebagai platform yang nantinya akan digunakan sebagai DApp and DAO gitu. Nah, yang mana kita fungsi-fungsi bawaan yang ada di dalam Nuchen itu dioptimalkan untuk keperluan organisasi seperti bisnis dan pemerintahan gitu. Kita yakin nanti di masa depan bahwa organisasi-organisasi seperti ini itu membutuhkan peran blockchain untuk menjamin keamanan antar stakeholder ya, antar stakeholder yang mana ini erat kaitannya dengan ekonomi. Nah, disinilah peran blockchain, peran Nuchen ini berada gitu untuk menjembatani kebutuhan akan itu gitu. Oke, menarik sekali nih. Ini artinya salah satu blockchain asli Indonesia ya. Sebelumnya kan ada kita kenal Vexanium dan ada lagi mungkin. Nuchen menjadi salah satu proyek yang mungkin kita patut bangga teman-teman karena ya ini ada proyek asli Indonesia gitu ya. Nah, tadi saya tertarik nih mendengar bahwa banyak sekali manfaat dari blockchain itu ya ke depannya. Seperti mungkin nanti untuk perorganisasian, itu mungkin untuk utilitas di pemerintahan dan perkantoran mungkin. Nah, sebelum jauh ke situ saya pengen teman-teman mungkin di sini yang belum paham apa itu blockchain dan apa sih manfaatnya. Mungkin Mas Robin bisa menjelaskan secara sederhana dan apa sih sebenarnya blockchain itu, karena gaungnya kan sekarang cryptocurrency gitu. Sebenarnya cryptocurrency tanpa blockchain nothing ya Mas ya. Gimana Mas menjelaskannya Mas? Betul. Oke, jadi ada 3 hal yang mungkin sekarang membuat orang bingung ya. Pertama, blockchain, istilah blockchain. Kedua adalah cryptocurrency, ya. Ketiga, itu ada Web3, ya kan. Keempat, sekarang tambah lagi NFT, ya kan. Nah, istilah-istilah ini kayak menjadi hal yang semakin membingungkan. Ini apa sih bedanya antara keempat ini? Nah, 4 ini itu yang baru muncul ke permukaan. Yang belum muncul ke permukaan lebih banyak lagi. Ada DeFi, ada Stevie, ada DAO. Itu tinggal nunggu waktu, itu akan muncul ke permukaan. Ada masa hype-nya muncul nanti. NFT sendiri kan sebenarnya bukan hal yang baru. NFT itu sudah mulai sejak zamannya CryptoKitties dulu itu, tahun 2015 kalau nggak salah. Tetapi pada waktu itu belum menjadi sesuatu yang heboh seperti saat ini NFT. Tapi ini NFT sudah mulai muncul ke permukaan. Nah, istilah-istilah yang tadi saya sebutkan yang belum muncul ke permukaan itu akan muncul nanti ke permukaan. Nah, itu akan menjadi semakin membingungkan lagi nantinya. Nah, tetapi sebenarnya yang perlu diketahui itu yang pertama dulu ya, yang dasar-dasarnya dulu. Tiga istilah yang paling dasar dulu, yaitu blockchain, cryptocurrency, sama Web3. Ini yang perlu penting diketahui dulu. Perbedaannya apa sih antara ketiga ini, gitu kan? Ya,
Jadi blockchain itu sendiri itu kan memecahkan masalah yang berkaitan dengan sentralisasi. Itu. Jadi blockchain itu memecahkan masalah sentralisasi. Lalu kripto itu berada di atasnya blockchain ini, yaitu memanfaatkan meniru sistem perbankan. Kripto ini meniru sistem perbankan, keuangan perbankan, yang mana dia terdesentral. Nah, karena dia butuh desentralisasi, maka dia jalan di atasnya blockchain. Gitu. Tetapi cryptocurrency ini itu merupakan hal yang tidak terpisahkan. Itu sama blockchain itu seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Nah, kenapa kok nggak bisa dipisahkan? Karena cryptocurrency ini merupakan mekanisme ekonomi dari blockchain. Gitu. Kalau blockchain itu kan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi berarti kan tidak ada perusahaan yang membiayai agar sistem ini berjalan, ya kan? Karena dia itu berjalan melalui node-node atau komputer-komputer yang saling terhubung, yang mana itu juga mereka melakukan itu juga tidak secara gratis. Mereka ingin mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu ini apa? Muncullah token ini, gitu. Sehingga blockchain ini perbedaannya dengan sistem sentralisasi adalah blockchain ini dibiayai oleh diri sendiri. Karena tidak dibiayai oleh pemerintah, tidak dibiayai oleh, misalnya kalau perbankan yang membiayai bank, gitu misalnya. Twitter yang membiayai Twitter, Facebook yang membiayai servernya, dan lain sebagainya, itu Facebook. Nah, orang-orang pada urunan server lah, istilahnya seperti itu. Urun komputer, untuk apa? Untuk meniru sistem perbankan. Gitu. Tetapi, karena tidak ada yang membiayai, maka sistem ini harus menguntungkan untuk semuanya. Yang dapat untung siapa? Yang dapat untung adalah orang yang menggunakan dan orang yang menyediakan sarananya, gitu, istilahnya seperti itu. Sehingga ini merupakan sistem yang murni desentralisasi, dan cryptocurrency hanyalah token untuk sistem ekonominya dari blockchain. Tanpa token, maka blockchain ini akan runtuh, karena itu adalah sistem ekonominya. Seperti negara. Negara walaupun besar, luas daerahnya, tetapi ketika sistem ekonominya runtuh, ya negara itu hancur. Gitu. Blockchain itu butuh token untuk tetap jalan, harus bisa membiayai dirinya sendiri. Dan token inilah yang dinamakan akhirnya disebut dengan istilah cryptocurrency, karena ada beberapa yang memanfaatkan token ini dipakai untuk pertukaran nilai ekonomi, sehingga jadilah currency gitu. Nah, jadi kalau bilang, wah, cryptocurrency haram misalnya, tapi blockchain enggak, itu enggak bisa. Gimana caranya blockchain ini jalan tanpa token? Iya kan? Yeah. Sehingga kalau ingin mengambil hukum apakah halal atau haramnya pada sebuah kripto, itu tidak bisa pukul rata, tapi harus lihat kasus per kasus. Kripto apa dulu nih? Tidak semua kripto itu punya fungsi, punya tujuan yang sama, itu antar satu sama lain. Nah, sehingga harus satu persatu dipilah, ini yang halal, ini yang haram, misalnya seperti itu. Sekarang kan lagi rame ya tentang halal haram kan. Jadi ini perlu saya sampaikan, menghalalkan cryptocurrency atau mengharamkan cryptocurrency itu harus ikut itu gandeng renteng gitulah dengan blockchain-nya. Blockchain juga harus dihukumi juga karena dia dua sisi mata uang gitu. Nah, adapun dengan Web3, apalagi nih Web3. Jadi kalau blockchain itu tadi udah diketahui bahwa blockchain itu adalah sistemnya, cryptocurrency itu adalah ekonomi, sistem ekonominya, Web3 ini adalah pemanfaatan yang lebih lanjut dari blockchain ini, yaitu untuk pemanfaatan pembuatan aplikasi gitu. Pemanfaatan pembuatan aplikasi yang tidak hanya sebatas economic system aja, tetapi lebih luas. Sekarang udah mulai ada game, NFT, DAO, itu merupakan implementasi dari Web3 gitu. Jadi blockchain, cryptocurrency, Web3 itu perbedaannya itu tiga tadi. Oke. Nah, pemaparan Mas Robin tadi membuka sedikit ini ya. Artinya blockchain itu tidak hanya cryptocurrency, dan cryptocurrency emang saling berkesinambungan dengan blockchain. Artinya banyak manfaat juga dari blockchain ini ya. Nah, selain manfaat ekonomi, cryptocurrency apa sih manfaat yang bisa dimanfaatkan lah untuk kehidupan sehari-hari kita misalnya, Mas, dari blockchain ini? Ya, selain pemanfaatan ekonomi, juga pemanfaatan akan security, keamanan, yaitu berkaitan dengan keamanan data. Beberapa dari kita mungkin sadar ya, kita akhir-akhir ini sering kehilangan data. Ya, kehilangan data, entah itu data bocor dari pihak ketiga. Misalnya kita ada kemarin kasus-kasus bocor di beberapa perusahaan unicorn di Indonesia, juga ada kasus
data bocor di perusahaan pemerintah BUMN, itu data-data kita semua. Nah, data-data private itu sebenarnya tidak boleh ditunjukkan ke publik, tetapi itu terjadi kebocoran. Nah, dengan konsep era di Web3 ini, kita itu memilih kontrol terhadap data kita sendiri. Itu mana yang boleh untuk digunakan, mana yang tidak. Dan aplikasi yang akan menggunakan pun harus menggunakan sesuai dengan fungsinya, proporsinya data yang ingin dipakai. Tidak harus semuanya data digunakan. Nah, itu manfaat lainnya adalah istilahnya kemerdekaan dalam menggunakan data ya, atau data sovereignty gitu. Oke, artinya kita bisa ambil contoh misalnya Facebook dan Twitter atau media sosial yang sekarang kita gunakan adalah media sosial yang tersentralisasi ya artinya ya. Nah, bisa dianalogikan nggak Mas misalnya ketika ini dalam sektor media sosial nih yang sekarang kita gunakan. Ketika media sosial menggunakan konsep desentralisasi itu bakal gimana sih? Apa yang bakal berubah gitu dari aktivitas kita sebagai user atau dari konten-konten yang ada gitu. Ketika Web3 muncul, ini mungkin akan terjadi semacam terjadi semacam kayak kultur shock lah istilahnya. Akan ada perbedaan tentu. Karena yang tadinya misalnya yang tidak menggunakan Web3 kan berarti masih menggunakan central server, ya kan? Nah, kita ngomong yang paling awal dulu deh, ngomong tentang blockchain-nya. Itu kan blockchain itu sebenarnya Bitcoin. Contoh aja kita ambil sampel adalah Bitcoin. Bitcoin itu kan kita mencoba mendesentralisasi sistem keuangan, ya kan? Bitcoin mencoba mendesentralisasi sistem keuangan. Istilahnya kita niru sistemnya bank. Ya, yang tadinya sistem itu hanya dimiliki bank. Nah, manusia-manusia ini ayo kita membuat sistem meniru sistemnya bank. Karena ingin meniru sistemnya bank, itu kita pada urunan server lah istilahnya. Paling simpel, paling sederhana itu blockchain jelasin yaitu urunan server gitu. Kalau kita ngomong tentang hyperledger dan lain sebagainya itu nanti malah kurang awam semakin pusing. Paling gampang urun server itu. Kita urun server, patungan server yang mana di dalam server itu diisi program yang mimicking atau meniru konsepnya perbankan gitu. Nah, karena sistem ini terdesentralisasi, semuanya terverifikasi, diamankan dengan kriptografi, dia tidak ada satupun tidak bisa saling mencurangi, gitu. Tidak bisa saling mencurangi. Kalau tidak urun server kan itu tidak memungkinkan kita untuk membuat server tanpa menggunakan tanpa menggunakan sistem keamanan, sehingga kalau satu server berbeda software itu kan bisa membuat siapa yang akan percaya siapa, gitu kan? Misal, nah dengan adanya mekanisme kriptografi maka kita tidak bisa kita tidak lagi khawatir akan perbedaan itu karena selama itu bisa diverifikasi secara kriptografis, secara matematis, maka sudah pasti itu valid. Itu makanya lahirlah blockchain ini. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi. Nah, jadi Web3 ini akan memiliki fungsi yang tidak hanya tadinya perbankan, tetapi juga lebih melebar ke fungsi-fungsi lainnya. Misalnya ke fungsi untuk, kalau sekarang udah jelas ya ada muncul kayak NFT itu ya. Selain NFT nanti ada lagi itu untuk sertifikat tanah misalnya, itu bisa digunakan. Semua yang membutuhkan legitimasi itu akan masuk ke ranah itu. Selain itu ada lagi yang tadi dipertanyakan adalah sosial media. Sosial media itu saat ini karena masih menggunakan sistem tersentralisasi, orang-orang sekarang yuk kita buat yang versi desentralisasinya gitu misalnya. Versi desentralisasinya ini itu yang tadinya Bitcoin itu mimicking fungsinya perbankan, fungsi sistem keuangannya perbankan, kita coba yuk urunan server kita mimicking sistemnya Facebook misalnya atau sistemnya Twitter itu misalnya. Nah, perbedaannya di mana nanti ketika kita sudah pakai Web3? Perbedaannya adalah kalau di Facebook atau di Twitter kita butuh register, kita butuh login, terus kita butuh setting setting data permission, apa yang boleh diakses, apa yang enggak. Dengan kita masuk di Web3 nanti, itu sudah tidak relevan. Register tidak ada register, login tidak ada login. Karena apa? Kita sudah menggunakan wallet istilahnya.
Wallet ini satu yang hanya menggunakan pasangan kunci kripto untuk mengakses resource di dalam web semua aplikasi Web3 gitu. Itu akan bisa menjadikan kayak semacam authentication dan authorization-nya, central authentication dan authorization-nya. Nah, disinilah ya, disinilah nanti yang agak berbeda. Kenapa? Karena setiap operasi di dalam jaringan blockchain itu tidak gratis. Berbeda dengan kalau kita pakai Twitter, itu gratis. Kita ngisi konten apa aja di sana bebas. Kita tidak diambil bayaran. Tapi sebagai gantinya Facebook dan Twitter jual datamu misalnya. Itu sebagai gantinya. Jual kemana? Ke pihak ketiga. Digunakan untuk targeted advertising misalnya. Jadi ada semacam trade-off. Gitu. Ada semacam trade-off antara kita bayar atau enggak. Kalau kita enggak bayar ya udah, berarti produknya adalah kita. Produknya Facebook adalah kita user. Yang mana Facebook menjual datanya user ini untuk dijual ke pihak ketiga. Jadi kita adalah produk di Web2 ini, di generasi sebelum Web3. Nah, tapi ketika di Web3, kita harus bayar. Ada cost, istilahnya, ada biaya. Untuk setiap post yang kita postingkan, komentar yang kita tuliskan, like yang kita berikan, itu ada cost-nya. Kenapa? Karena ini akan ditulis ke dalam jaringan database yang ada di dalam sistem desentralisasi, yaitu untuk membiayai server-server yang pada urunan ini. Kalau di Facebook kan yang biayai servernya Facebook, Twitter yang biayai Twitter. Nah, karena desentralisasi nantinya, era desentralisasi, ya kita akan bayar pakai kos kita nanti. Wah, kalau kayak gitu nanti nggak enak dong. Setiap kita mau posting, kita harus ngeluarin token, kita akan ngeluarin token. Ya, itu satu hal. Tapi hal lainnya yang sangat menguntungkan adalah setiap like yang kita dapatkan, setiap orang yang suka dengan kita, itu akan jadi nilai ekonomi sendiri bagi orang yang posting. Gitu. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangannya tadi kita jadi agak kelihatan wah boros ya kalau mau posting, tapi kelebihannya pertama kita jadi punya nilai ekonomi. Kalau mau posting kita harus memastikan konten yang berkualitas. Itu akan meminimalisir jumlah spam pertama. Spammer akan mulai berkurang. Terus konten-konten yang muncul juga lebih berkualitas. Terus orang yang mencari penghidupan melalui digital, produk digital itu akan semakin bertambah. Karena apa yang kita share, kontennya dan lain sebagainya, itu akan mendatangkan nilai ekonomi. Ya. Nah, kalau contoh lainnya adalah YouTube misalnya. YouTube sendiri itu kan sistem tersentral. Orang-orang yang menggunakan YouTube ini, biasanya ada dua hal. Orang yang benar-benar cuman pengen nge-share video aja, sama ada yang benar-benar dipakai untuk mencari duit misalnya. Untuk mencari nilai ekonomi tambahan misalnya. Nah, saat ini orang-orang yang yang istilahnya rely, istilahnya apa ya? Istilahnya menggantungkan pendapatannya dari YouTube, itu akan terdampak ketika YouTube membuat regulasi baru, term of service baru. Ya, mereka yang punya service, mereka yang punya layanan, mereka yang punya sarananya. Kita hanya bisa, oke, kita nerima atau enggak. Itu ya terserah kita, kalau enggak terima kita keluar dari YouTube. Misalnya seperti itu. Nah, sistem desentralisasi, kita menentukan sendiri kita mau dapat berapanya. Tidak ada satupun yang bisa mengontrol kamu harus dapat sekian, bagi hasilnya dengan kita sekian. Itu tidak. Kita yang menentukan sendiri. Nah, kelebihannya seperti itu. Itu nanti yang akan menjadi shifting ya, akan pergeseran lifestyle, lebih ke pergeseran lifestyle itu. Oke, artinya ini semangat blockchain dan juga terimplementasi di Web3 ini semangat menentang otoritas gitu ya, tidak ingin ada yang mengatur gitu kalau kebersamaan. Nah, ini sebenarnya semangat yang dibawa oleh blockchain tuh apa sih kalau lihat kita dari sejarahnya mungkin awal mula blockchain ini apa sih mereka itu si pembuatnya tuh atau penggagasnya tuh ingin semangatnya apa sih ini untuk apa tujuannya gitu? Bisa diulangi Mas pertanyaannya, putus-putus barusan. Oke, maaf. Nah, ini kan semangatnya sebenarnya semangat terdesentralisasi ini semangat menentang adanya otoritas sebenarnya ya. Seperti kalau kita contohkan tadi Facebook mungkin ini semangat untuk menentang adanya pihak-pihak yang mengontrol data atau mengontrol user gitu. Nah, ini sebenarnya blockchain itu lahir dari semangat apakah lebih tepatnya memonopoli. Betul. Semangat blockchain itu hadir tuh apa sih Mas? Maksudnya untuk apa sih dari awal mula sejarahnya tuh? Ya,
Jadi awal mulanya kalau kita ngomong sejarahnya, semuanya yang berkaitan dengan informasi saat ini sudah tidak terbatas. Semua data dari seluruh penjuru dunia kita bisa dapatkan dengan cepat. Berbeda sebelum era informasi, informasi zaman dahulu itu susah didapatkan dalam waktu yang cepat. Informasi dari belahan dunia lain mungkin butuh waktu 3 sampai 1 minggu untuk sampai ke Indonesia misalnya. Nah, perkembangan informasi ini membuat semua informasi bisa mengalir, bisa tersebar di seluruh dunia dengan sangat cepat. Tetapi tidak dengan sistem ekonominya, tidak dengan nilai ekonomi. Nilai ekonomi untuk transfer uang dari Amerika atau dari Eropa atau dari belahan dunia lainnya ke kita di Indonesia misalnya, itu butuh waktu, bisa 3 sampai 1 minggu untuk sampai apa. Semakin besar nilainya, semakin lama juga prosesnya. Kenapa? Karena harus ada verifikasi. Itu melalui beberapa bank. Dan setiap bank ini biasanya harus saling cek mengecek. Yang biasanya perbedaan zona waktu antar bank satu sama lain itu menghambat proses settlement. Ya, pengecekan, oh ini udah ditransfer, nanti jam 4 kita sudah tutup. Sementara perbedaan waktu di negara selanjutnya yang akan dipakai untuk lewat uangnya ini, transfernya ini, itu belum buka banknya, sehingga belum bisa disettle pada hari itu. Sehingga nunggu waktu hari selanjutnya. Dan proses itu akhirnya lama, sampai Indonesia setelah 3 hari atau 1 minggu kemudian. Itu sangat berlawanan dengan semangat digital, ya, yang mana informasi dengan sangat cepat bisa merambat ke seluruh dunia, tetapi nilai ekonomi belum bisa secepat itu. Karena apa ya? Butuh verifikasi. Kenapa kok butuh verifikasi? Tanpa verifikasi nanti akan ada eksploitasi, ya kan? Antar satu bank dan yang lainnya tidak diverifikasi, angkanya dimanipulasi, dinaikkan, sehingga itu membuat bank satu sama lain tidak saling percaya akhirnya, gitu. Nah, peran-peran orang yang memverifikasi ini itu sangat mahal prosesnya. Nah, untuk itu muncullah blockchain ini, Bitcoin, yaitu kita tidak perlu diverifikasi oleh manusia, cukup diverifikasi dengan teknik kriptografi. Dengan algoritma kriptografi, kita memungkinkan loh bisa memverifikasi transaksi tanpa manusia. Gitu. Nah, munculnya blockchain ini membuat sistem ekonomi itu tidak lagi terhambat. Itu mirip seperti era informasi. Jadi nanti penyebaran ekonomi itu akan secepat persebaran informasi seperti saat ini. Gitu. Oke, ini yang dimaksud penyebaran ekonomi itu apakah penyebaran pemerataan kesejahteraan atau hanya dalam mekanismenya aja, Mas? Soalnya kan semangat Bitcoin yang saya tahu itu adalah menggantikan sistem keuangan yang sekarang gitu, yang dimonopoli oleh bank atau yang diatur oleh negara gitu ya. Nah, apakah mungkin pertanyaan keduanya Bitcoin itu lepas dari monopoli atau lepas dari sebuah cengkraman segelintir orang gitu seperti bank sekarang mungkin atau seperti sistem keuangan sekarang atau gimana, Mas? Oke. Jadi persebarannya tidak hanya secara mekanisme, ya mekanisme sendiri itu akan ngedrive penyebarannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya tadinya ya sistem ekonomi dunia itu istilahnya perputaran ekonomi apapun yang muter di sana ya mayoritas ada ngumpul di sana. Misalnya perputaran ekonomi di Indonesia itu uang yang muter di Indonesia itu mungkin 70% hanya ada di Jakarta, ya kan? Susah untuk sampai ke daerah-daerah. Nah, tapi dengan hadirnya kripto, sekarang orang-orang di desa-desa itu bisa memberikan layanan langsung ke luar negeri, langsung dibayar dalam bentuk kripto. Dari US langsung ngirimnya ke Indonesia tanpa lewat bank, tanpa lewat apa, langsung cepat, langsung sampai. Prosesnya enggak lebih butuh jasa, dan yang bisa memberikan jasa ternyata ada orang di belahan dunia lainnya gitu. Nah, dan dia bisa melakukan transaksi dengan cepat. Nah, hal itu akan otomatis mempercepat proses distribusi kekayaan yang tadinya hanya terpusat di area-area di misalnya kayak Amerika atau terpusat di area-area seperti di Indonesia ini di Jakarta, sekarang sudah mulai menyebar gitu, mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak lagi terfokus gitu. Itu menjadi kelebihannya dari adanya sistem blockchain ini. Oke, ya ini mengapa cryptocurrency atau Bitcoin ini
sekarang lebih populer juga di negara-negara berkembang ya, katakan Afrika, di Amerika Latin itu. Artinya ini alternatif untuk masyarakat desa yang tidak bisa mengakses bank artinya gitu. Nah, baik lagi Mas soal Iya, kita betul ngebahas sekali. blockchain nih. Dari segi regulasi sebenarnya atau dari segi political will dari pemerintah Indonesia, kita ngomong blockchain ya, tidak cryptocurrency. Ini gimana sih pandangan pemerintah? Mungkin Mas Robin pernah dengar atau mungkin pernah berdiskusi dengan pihak-pihak regulator gitu terkait mereka memandang blockchain itu seperti apa sih? Karena kalau dilihat manfaatnya kan sangat bermanfaat gitu ya untuk sistem sebuah negara gitu. Ya, jadi perlu saya luruskan yang Hmm. tadi kaitannya blockchain itu gerakan menentang otoritas, sebenarnya enggak, tapi lebih menentang monopoli. Itu dua hal yang berbeda. Nah, justru saat ini dengan hadirnya blockchain itu sebenarnya bisa mendorong ke era good governor yang sebenarnya gitu. Karena Web3 yang ada saat ini itu memang salah satu semangatnya adalah untuk mendorong good governance itu, mendorong good governor. Ya, secara teknis jelas ini banyak sekali manfaatnya untuk membangun ekosistem yang lebih baik, yang lebih sehat, yang lebih transparan. Itu secara teknis sangat bisa. Ya, tinggal masalahnya cuma satu ya tadi, political will aja sebenarnya. Secara politis ini memang tidak seksi gitulah istilahnya. Bukan hal yang bisa dengan mudah untuk diaplikasikan di Indonesia khususnya saat ini. Jadi memang mungkin ya blockchain akan masuk ke Indonesia dan akan digunakan di banyak hal, tetapi tidak secepat yang akan terjadi di luar sana itu. Mungkin akan pelan-pelan. Tetapi bagaimanapun juga itu sudah menjadi sesuatu yang keniscayaan, tidak bisa dihindari. Gitu. Oke, sebenarnya di Indonesia sekarang udah apa ya? Udah lumayan inilah melalui pintu cryptocurrency gitu ya untuk cuman ya masih banyak yang trader cryptocurrency justru tidak mengenal atau tidak memahami blockchain itu sendiri gitu ya. Nah, ini apakah dengan buminya cryptocurrency di Indonesia apakah bisa menjadi pintu masuk, Mas? Pemerintah lebih apa ya, lebih melihat oh ini sebagai suatu potensi nih misalnya dari sisi cryptocurrency-nya, mungkin dari sisi blockchain-nya gitu. Nah, apakah ini sudah masuk dalam skema yang teman-teman yang pro blockchain atau pro cryptocurrency untuk diadopsi oleh sebuah negara gitu? Ya, sekarang kan memang sedang terjadi semacam kayak kebingungan istilah ya antara kripto dan blockchain, tapi sudah saya jelaskan tadi. Nah, tinggal masalah sebenarnya pertama, ini pemanfaatan blockchain itu perlu lebih merata lagi, misalnya nanti di industri ya menggunakan Web3-nya itu untuk membuat aplikasi-aplikasi yang kaitannya sama kebutuhan masyarakat banyak. Contohnya kayak seperti Peduli Lindungi lah yang kita gunakan untuk verifikasi vaksin itu misalnya. Itu kan fungsi yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat banyak luas. Seharusnya aplikasi yang seperti itu ditaruh di blockchain. Itu sangat besar manfaatnya di situ dibandingkan di satu sistem yang tersentral. Yang mana rawan terjadi breach ya, kayak kemarin kita dengar breach ya di bagian itu. Nah, blockchain ini sangat manfaat sekali untuk hal-hal seperti itu. Sekarang mungkin belum ya, tetapi akan datang masanya di mana nanti pemerintah akan melihat bahwa ini akan menjadi hal yang sangat besar manfaatnya. Tapi mungkin ya ini hanya perkiraan saya saja ya, hanya perkiraan saja. Mungkin masih butuh waktu sekitar 5-10 tahun lagi untuk adopsi di pemerintahan sendiri. Gitu. Oke. Sektor apa nih Mas yang bakal terdisrupsi lebih dulu ketika sebuah negara katakanlah mengadopsi blockchain gitu? Yang bakal ya. Dengan hadirnya blockchain ini ya, yang mana blockchain ini menambahkan fungsi dasar kebutuhan ekonomi di layer internet ya. Jadi saya ulangi, blockchain ini menambahkan fungsi dasar kebutuhan ekonomi di layer internet. Maka semua bisnis yang monetasinya dari fungsi dasar tersebut itu akan habis. Seperti apa contohnya?
perusahaan yang bisnis utamanya di ranah keuangan akan sangat terdampak sekali. Contoh perbankan, fintech, itu merupakan bisnis yang akan sangat terdampak. Bahkan fitur kan sekarang sudah mulai susah dibedakan, ya kan? Fitur-fitur perbankan untuk nabung, untuk transfer, untuk ngambil uang misalnya. Mirip istilahnya. Antara bank itu tidak ada bedanya. Bahkan sama fintech itu perbedaannya sangat tipis sekali, ya, sangat tipis sekali. Perbedaan di mana yang membatasi itu hanya ininya aja, regulasi gitu. Jadi yang membatasi ini hanyalah regulasinya saja gitu. Jadi yang membatasi antara bank sama fintech itu hanya ada di regulasi aja gitu. Nah, selain itu apalagi ya? Selain itu mungkin yang berkaitan dengan masalah hukum. Yang tadinya misalnya masalah hukum perlu tanda tangan basah, tetapi sekarang nantinya itu bisa hanya perlu menggunakan smart contract aja. Nah, itu akan tersusun. Tapi itu mungkin masih panjang karena itu butuh perubahan banyak di perundangan dan lain sebagainya gitu. Tetapi yang paling dekat bakal terpengaruh besar itu adalah perbankan dan fintech ini gitu. Oke. Artinya setiap teknologi yang hadir bakal mengubah sebuah teknologi yang saat ini digunakan gitu ya. Artinya mendistribusi setiap sektor-sektor ini gitu. Depan saya garis bawahi yang bakal terdampak lebih dulu adalah industri keuangan dan perbankan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi kan pasti ada dampak positif dan negatifnya ya pasti ya setiap adanya hadirnya teknologi yang baru gitu. Kira-kira apa nih yang bakal menjadi sebuah dampak negatif gitu ya terkait pengadopsian blockchain atau mungkin sekarang sudah ada yang cryptocurrency itu apa sih dampaknya sih sebenarnya yang mungkin kita bisa antisipasi mungkin kalau ini sebuah keniscayaan. Ya. Manfaat dan ancamannya ya. Oke, jadi yang pertama manfaatnya dulu. Manfaat dari blockchain ini tentu yang pertama itu pemerataan ekonomi yang lebih cepat dan luas. Itu sudah pasti, itu manfaat yang secara langsung gitu nanti akan dirasakan. Yang kedua adalah privasi data yang lebih terjamin ya dengan adanya konsep data sovereignty atau kemerdekaan dalam penggunaan data pribadi itu tentu akan memperkuat privasi data kita gitu. Itu yang secara langsung ya. Yang tidak langsung akan banyak sekali. Web3 itu sangat luas banget, sangat banyak sekali. Ini secara tidak langsung. Itu banyak sekali dan itu akan mempengaruhi lumayan kalau boleh bilang sih ya di semua sektor ya, baik sosial, politik dan ekonomi. Sosial nanti di lifestyle kita dalam menggunakan sosial media itu akan berubah. Lalu di politik itu tentang konsep governance, pemilihan dan lain sebagainya, pengambilan keputusan itu akan berubah. Di ekonomi tentu jelas ekonomi yang paling akan pertama kali berubah itu. Nah, ini manfaatnya akan semakin lebih baik secara sosial, secara politik, secara ekonomi ketika menggunakan blockchain ini akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, lebih tertata, lebih terkontrol, lebih termonitor gitu. Itu manfaatnya yang pertama. Jadi manfaatnya itu memang sangat luas sekali. Lalu ancamannya sebenarnya apa? Ancaman yang pertama itu adalah adanya nanti personal attack vector ya. Jadi serangan yang tadinya yang dulunya itu menyasar layanan-layanan tersentral itu akan berubah untuk menyasar personal gitu ya, karena kontrol kita kan wallet ya nanti di Web3 ya, kontrol kita itu adalah wallet. Nah, wallet inilah yang nanti akan menjadi sasaran serangan gitu, bukan lagi yang tersentral tapi adalah di lokal ya. Itu akan lebih banyak, serangan itu akan meningkat drastis dari tahun sebelum Web3 ya. Ini yang paling banyak nanti akan dimotori oleh virus komputer, malware, virus Android, virus handphone. Itu akan semakin banyak menggila dan dia fokusnya adalah mencuri private key di dalam walletnya orang-orang. Jadi attack vektornya itu langsung ke personal seperti itu nantinya. Akan lebih banyak itu. Yang kedua, itu adalah kesusahan dalam melakukan investigasi apabila ada penipuan.
Ya, kayak kemarin kita mungkin tahu ya ada Squid gitu ya, Iya, token Squid itu Squid Game. yang terjadi rug pull. Itu kan untuk menginvestigasi, mencari orangnya, pelakunya siapa sangat susah sekali. Ya, itu jauh lebih susah apabila dengan menggunakan sistem tersentral, yang mana di sistem tersentral itu ada servernya, ada IP-nya, ada emailnya, itu bisa diburu orangnya. Tetapi ketika di blockchain itu sangat susah. Makanya itu di blockchain disebut sebagai tempat yang paling susah untuk mencari pelaku kejahatan, itu ada di ranah blockchain. Itu jadi apa namanya, fraud investigation difficulties lah istilahnya. Gitu. Lalu yang ketiga, pencucian uang. Ya. Pencucian uang. Karena blockchain itu lebih banyak pseudonimnya ya, itu akan lebih mudah untuk melakukan pencucian uang daripada di dunia nyata. Itu akan meningkat tindakan kriminal pencucian uang ini. Nah, walaupun ya sekarang sudah muncul mekanisme-mekanisme seperti pemblokiran menggunakan apa namanya, exchanger, kayak kemarin pernah ada hack ya di Polychain Network atau apa itu, aku lupa. Itu kan hacker yang berhasil nge-hack itu tidak bisa cash out gitu, tidak bisa me-withdraw uangnya gitu, karena address-nya langsung diblokir ke semua exchanger gitu. Nah, tetapi ya karena itu jadi satu kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari anonymity itu adalah privasi, itu adalah menyimpan data lebih aman. Kekurangannya itu bisa digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Tetapi enaknya lagi, ini ada transparansi, kita bisa melihat jalur-jalurnya gitu, walaupun itu pseudonim gitu, sehingga itu masih mudah juga untuk nge-trace tindakan pencucian uang gitu. Tetapi ya tetap untuk cari menginvestigasi identitasnya itu susah gitu. Itu ancamannya.